Oke, dan kalau kalian juga punya prediksi boleh banget ya, karena prediksi tadi kita berdua itu dipersembahkan oleh Samsung Galaxy pastinya. Nah, kalian juga boleh nih prediksi-prediksi di kolom komentar. Kalau dari segi draftnya enakan yang mana, tapi untuk kali ini ternyata RRQ Sena mau coba untuk bermain agresif. Mereka dengan adanya power dari Don dan Okta, ini udah mulai nyebrang ke area jungle yang dimiliki oleh Geekfan. Buset, agak cukup nyebrang ya kalau dilihat-lihat ya, Sai. Dan bahkan ini keuntungan banget sih untuk para pasukan RRQ Sena, jungle-nya dimakan satu persatu. Kalau dua jungle di atas dimakan, dan jungle yang kecil juga di bawah dimakan sama RRQ, wah itu rugi banget. Dan bakal langsung coba diambil. Purple buff-nya, lihat. Mancing mani mantap dari Matsurugi membuat para pasukan dari Geekfam mereka kehilangan purple buff plus jungle-jungle kecil. Ih, ini bahkan Harpisnya gak buka retri loh. Gak bukan retri Iya, dia? karena dia tahu dari Super Seven-nya ketarik, dia nggak bisa ngeluarin Retribution, dan akhirnya satu hit terakhir yang pas banget sehingga kali ini RRQ Sena mereka owning di early game-nya. Lebih tepatnya tadi Asura Auranya itu lebih hoki sih, karena dia tuh nggak lihat darahnya berapa. Kalau Asura Auranya dia keluarin, kan purple-nya kegeser. Kalau dia butuh retri, dia pasti retri itu tadi. Untung pas ya? Iya, untung pas mata. Asura Auranya begitu jepit, pecah purple-nya. Ya udah dalam hati dia, oh hoki gue nih, nggak pakai retri. Nggak pakai. Masih ada retri, nah, pasti gitu infonya tuh. Iya, bahkan makin berani lagi ya buat nyebrang-nyebrang. Tapi tadi di arah bottom lane juga udah ada informasi bahwa Renesmee ini udah membuka adanya satu buah flicker untuk defense. Karena udah mulai keganggu juga dengan adanya pergerakan dari Toy. Dan juga ternyata satu buah gold crab-nya dipancing. Aduh, ketarik kali ini udah capek-capek nyicil. Ternyata dilunasin sama orang. Tapi lihat Turtle Camp presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G telah dicolek oleh Harpis. Iya, itu wah ini RRQ Sena dihujani oleh Dewi Fortuna ya. Parah. Banyak banget loh momen-momennya dan bahkan Turtle bisa disecure tanpa kontes. Wah, itu defensif yang sangat baik dari Okta. Biarkan dari Baksyanya bukan menabrak Okta, tapi menabrak robot ilusinya tadi. Ditabrak membuat dia masih bisa bertahan Oktanya. Dan akhirnya para pasukan dari RRQ Sena kali ini masih mau lebih. Mereka tidak akan kenal kendor. Baksyanya akan coba ditutup. Baksia dan bahkan Mancimannya mantap! Menuju ke arah XBG. Waduh. Mundur ke arah belakang. Berhasil mendapat satu poin kill kembali dari X-Fan. What? Dia berhasil selamat. Wah itu sih bukan Dewi Fortuna lagi sih. Itu malaikat maut udah mau ngambil mundur lagi dia. Lupa dia ya ngambil tongkatnya. Tapi X-Magicnya juga tadi dia se-flicker dan sempat ngeluarin root manipulation untuk bisa dapetin absorb shield damage. Sehingga dari X-Magicnya nggak berhasil untuk ditumbangkan. Dan sekarang menit yang ketiga sudah masuk, belum ada first blood. Tapi perbedaan goldnya udah menginjak ke angka 1300 dengan banyaknya invasi jungle yang terjadi oleh RRQ Sena. Ditambah lagi platingan yang cukup memuaskan hati dari seorang Beatrix. Bahkan Renesmee dia sampai buat item pertamanya Hasclaw itu mungkin bener-bener di dalam pressure sih. Hasclaw first item tuh pressure sih. Udah kayak ngerasa, wah ini laning phase gue ngerasa berat banget, gue harus bisa sendiri. Dan Baxia gamingnya itu gagal kalau menurut gue. Baxia gameplay itu harus di early. Baxia gameplay itu dia bukan bermain di metode late game. Baxia gameplay itu early. Kalau early lo udah cuma nunggu di god lane, Baxia bukan untuk tipikal kayak gitu. Iya. Dia harus invite jungle. Karena kalau udah kayak gini bisa dibilang fall off ya. Fall off, Baxianya tuh gameplaynya tuh bisa dibilang gagal. Iya, bisa rotasi cepat harusnya, bisa punya crossing farming juga. Tapi ini nggak terjadi karena sekarang kita bisa lihat bagaimana adanya gap level antara kedua belah jungler. Ini sekarang udah menginjak 2 level, tapi Turtle Camp presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G sudah di set up oleh teman-teman dari RRQ Sena. Dan tanpa adanya kontes mungkin yang akan dilakukan karena di zoning out abis-abisan juga. Alright, di depan sana langsung ada now strike telah dikeluarkan dari seorang Don. Mencoba melakukan buy time, mundur ke belakang sama RRQ. Langsung dari War Manipulation dan Okta standby dapat Retribution. Take over yang sangat baik dari Serpaxia. Berhasil mendapatkan Turtle di saat kondisi yang terpuruk dengan level yang terpaut jauh. Kali ini itu benar-benar bagus sekali. Ya karena Harpis tadi retrinya agak kecepatan ya. Sehingga akhirnya Super Sven juga menjangkau ke area Turtle tersebut.
Retribution yang ternyata masuk untuk menjadi last hitnya. Ini menjadi sebuah tabungan lagi untuk Geek Fam mengejar ketertinggalan, tapi sekarang sudah menginjak menit 5. Sudah tidak ada platingan lagi yang muncul di area lane-nya masing-masing. Dan nampaknya kali ini Geek Fam mereka udah bakal regroup, bakal stick together untuk bisa membuat dari Renesmee-nya dapat space nih setidaknya. Karena mau nggak mau, karena power early-nya udah mulai fall off, setidaknya mereka harus bisa secure late game insurance-nya, yaitu di Renesmee. Oke, bahkan kalau misalnya kita lihat juga di sini para pasukan dari Geek Fam akhirnya mereka mendapatkan angin segar setelah turtle tadi itu angin segar banget sih. Untuk God laner mereka, Renesmee lebih tepatnya lihat invite jungle langsung mereka lakukan. Mereka langsung melakukan rotasi dengan berani dan pede karena mereka sadar mereka dapat keuntungan yang sangat banyak. Tapi Harvest melihat adanya Matsurugi yang terperangkap, dia harus mundur ke arah belakang. Coba untuk menyelamatkan dengan adanya Asur Aura, tapi tidak berhasil. Dan first blood baru terjadi di menit 5 menuju ke menit yang ke-6. Ya walaupun banyak research yang keluar ya, karena Matsurugi-nya juga nggak punya flicker, tapi nampaknya kali ini Harvest udah mulai dipukul mundur. Dan Renesmee ini pelan-pelan udah punya damage. Bahkan outer turret bakal coba untuk dihancurkan, bahkan Toy-nya di area bottom lane terkena Tortoise Puissance yang membuat dirinya pun harus mengeluarkan flicker untuk defensif terlebih dahulu. Dan nampaknya Toy dikejar oleh X-Magic dengan Void Crystal yang membuat Toy-nya pun harus terpick off. Dan nampaknya kali ini dari Geek Fam mereka udah coba untuk manfaatin lagi power dari Renesmee. Dan mereka udah sadar, mereka udah langsung menjadi pas pame. Pasukan pengaman Renesmee. Iya, memang itu yang harus dia lakukan sih, gue setuju banget. Karena itu dia Bruno yang tadi kita sempat sounding dan tentunya Turtle Camp presented by Samsung Galaxy S23 series 5G udah dicolek oleh Geek Fam. Terlebih dahulu karena dia yang lebih pede, dia punya kendali kali ini. Dan lihat mundur ke arah belakang. Editnya akan coba dipasang dengan Primal Ward. Langsung ada Machimane mantap! With Flicker Octa mencoba untuk melakukan distraction dengan adanya zoning out. Berhasil mencoba di take over kali ini. Para pasukan dari Geek Fam berhasil mendapatkan satu posisi saja. Dia udah bagus kali ini. Yap, dan bahkan kali ini dengan hilangnya satu pemain ya dari Geek Fam, mereka nggak bisa kontes. Mereka nggak mau terlalu ngambil resiko terlalu banyak sehingga Turtle pun bisa disecure oleh Harvest walaupun mereka harus berpikir kembali untuk bisa mendapatkan objektif-objektif yang lainnya, terutama dari segi turret. Karena ini Renesmee-nya masih dapetin space yang cukup aman. Bahkan belum di pick off sama sekali, walaupun memang 0-0-0. Tapi tadi dari satu buah Berserker Fury, ini sudah di-secure untuk Renesmee. Dari segi critical-nya juga akan lebih terasa lagi dan Super Seven mau coba untuk bermain agresif untuk kali ini karena levelnya juga udah mulai catch up. Udah mulai hampir menyamai, hanya beda satu levelnya aja. Meanwhile di area top lane nampaknya Dawn kali ini udah mulai tertangkap. Renesmee, hampir aja dia bisa dimakan. Masalahnya bukan shutdown dari point kill, tapi shutdown farmingannya yang berbahaya. Dalam kondisi yang terpuruk saat ini, dia tuh sama sekali nggak boleh ketinggalan farmingan. Bakal Flicker tarik belakang, Reward Manipulation akan coba dibalas dengan Reward Manipulation. Flicker mau nggak mau dikeluarkan sama Octa, tapi tetesan terakhir dari Reward Manipulation menenggelamkan Octa di dalam lautan Lane of Dawn. Yap, wah, ketarik. Oke, ketarik Machimane mantap, Super Span langsung pelatihan dan hilang. Tidak tersisa sama sekali, Harvest sudah mulai mengejar ke arah belakang, tapi nampaknya tidak adil. Tapi Renesmee, Flicker. Mau tidak mau harus dikeluarkan informasi yang benar-benar berarti out. Yap, dan ini tadi Super Span-nya ketarik pas dia lagi Shield Unity ya. Dia lagi muter, dia kena tarik dan akhirnya memang dengan follow up yang cukup kembali dari Arcusena, mereka bisa mempunish nih keberadaan dari jungler Geek Fam untuk pertama kalinya. Bahkan udah langsung secure ke arah Malphite Roar dan ini dia replay presented by Samsung Galaxy. Yang akan kita lihat juga bagaimana sebenarnya Octa mau coba untuk engage ke arah X-Magic. Tapi X-Magic dia punya teritori aman. Dia bermain di dalam satu outer turret miliknya dan dia punya reload manipulation yang asli. Sehingga akhirnya Octa pun harus mengeluarkan defensifnya, dia buka Arcane Shade, dia buka Shadow Strike, tapi memang masih belum cukup. Dan Lord Camp presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G sekarang sudah muncul. Keberadaan pemain-pemain dari Geek Fam sekarang udah mulai coba untuk zoning dan men-sweeping area Lord tersebut. Lah, kali ini mereka ngebuka loh chance yang besar untuk mendorong ke arah top lane, arah Kisena. Tapi mereka juga ngebuka chance untuk team fight yang dimenangkan oleh Geek Fam dengan adanya 4 versus 5. Tapi ternyata kali ini tidak adil, masih 4 versus 4. Matsurugi ke arah belakang, Reward Manipulation dibuka untuk Matsurugi yang tidak adil. Karena ada Pakito, surprise attack, happy birthday. No flicker for this time untuk Renesmee. Mereka harusnya disengage, mereka harus disengage. Mereka kalau maksa team fight, ini power Geek Fam masih punya spamming yang sangat kuat dari X-Magic-nya. Iya, dan ini ngebuat
setidaknya ada outer dan inner turret yang di arah atas sudah berhasil dihancurkan, tapi take over terhadap Lordnya. Super Sven, HP-nya nggak terlalu banyak, agak sedikit berbahaya untuk bisa bertahan, tapi nampaknya Renesmee yang membantu dengan adanya Great Dragon Spear kali ini yang menjadi item ketiga. Ini ngebuat Renesmee harus bisa diwaspadai lebih lagi dari arah Kisena. Yes, bener banget Aul. Tapi kali ini Lordnya untung masih Lord yang pertama. Dan para pasukan dari arah Kisena masih bisa menyelesaikan dengan cepat. Tapi ini keuntungan yang sangat besar untuk Renesmee-nya. Lihat dia udah punya 7.000 gold. Yang harusnya dia tidak berada di 7.000 gold. Tapi dengan nafas kecil yang segar. Lodihan langsung spray down. Langsung satu point kill. Edi tidak ada. Langsung ada super spend terlalu dalam. Terlalu memaksakan. Itu tidak adil. Kalau Toy kali ini dimakan ini sangat rugi. Tapi nampaknya kerugian itu tidak ada. Karena Toy masih punya flicker yang sangat tepat di tangan dia. Ya kalau tadi nggak flicker dia ketembak asal recall sih meninggal ya. Tapi Don yang masih mencoba untuk melakukan darinya sedikit backstabbing dari arah belakang. Hanya coba untuk bisa nge-clear terlebih dahulu untuk segi wave minion yang berada di top lane. Untuk mempertahankan inner turretnya. Dan bahkan satu buah purple buff pun kali ini dimiliki oleh Vian. Yang sudah punya satu buah Ice Queen One. Dia bakal lebih cepat lagi nantinya untuk segi spamming dari Astral Recall. Betul. Ini sih powernya di X-Magic ya. Dan tadi X-Magic yang melindungi Renesmee. Dia gimana membuat tim fight itu fokus ke arah real world manipulation, ke Eve-nya. Sampai mereka lupa gimana caranya makan dari seorang sosok Renesmee. Yap, dan nampaknya kali ini dari pemain Geek Fam mereka udah coba untuk bermain stick together lagi. Mereka udah regroup lagi dengan adanya penjagaan yang terus-terusan terjadi untuk Renesmee dan juga Viana yang tidak tertangkap, tapi Harvey sendirian di depan sana. Alright, bahkan mundur ke arah belakang langsung dari Real World Manipulation berhasil mendapatkan satu point kill atas Harvey. Starting out terjadi dengan sangat baik. Real World Manipulation memang sangat mahal. Walaupun bisa di-copy, tapi ini spamming yang tidak bisa diberhentikan oleh X-Magic. Slow motionnya yang benar-benar berbahaya. Ini speednya minus 0,2 ya. Iya, slow motion. Tapi ini emang udah terjadi juga sih. Bagaimana tadi ada Harpy sih, oke lah dia punya immune. Tapi dia nggak bisa keluar dari jangkauan satu buah Riot Manipulation yang memang besar banget. Tapi untuk kali ini, satu inner turret bakal coba untuk dihancurkan dan menjadi tabungan objektif untuk Geek Fam kali ini. Oh, Geek Fam kembali lagi mengamuk kali ini. Tapi Dawn mencoba untuk sedikit mendorong pergerakan dari para pasukan RRQ Sena. Tapi kali ini kalau Dawn berhasil dorong laning atasnya dan mereka memaksa tim fight di bawah, ini berbahaya banget sih untuk Geek Fam. Tapi kalau Geek Fam berhasil makan satu aja di bawah, free Lord ya. Tapi lihat di sana flicker for nothing. Mau coba untuk pick off seorang ya. Tapi tidak ada siapapun yang menjadi target yang dituju. Dan membuat kali ini dari segi landingnya juga agak sedikit terhambat dari teman-teman RRQ Sena. Karena sekarang Geek Fam mereka coba untuk menguasai segi mapnya. Dan Lord Camp presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G kali ini sudah muncul. Akan di setup terlebih dahulu dengan keunggulan gold yang bisa di-secure. Walaupun sebenarnya tipis ya. Oke, tipis banget sih. Dan ini malah tidak terlalu cukup berarti nggak sih gold difference-nya? Yep. Tidak terlalu cukup berarti, tapi kalau mereka mencoba untuk mendapatkan Lord kali ini, mereka harus masuk ke dalam ranah ini milik dari Geek Fam. Lihat, team fight sudah coba terjadi, menuju ke depan. Decimate belum dikeluarkan, Harpist terlalu menahan. Itu kalau kondisi Decimate dapat, dan itu sangat berarti. Satu pukulan terakhir, Harpist. Kali ini mereka berhasil mendapat retribution-nya. Harpist tadi terlalu terburu-buru, untungnya di sisi lain Toy berhasil mendapatkan Lord mereka. Tapi nampaknya di balik itu semua hampir saja terwipe out. Harpist terlalu terburu-buru untuk mendapatkan Lordnya. Untung ada Toy, tapi ini semua berkat Dawn. Geek Fam udah harus tunjukin mata mereka ke Dawn sih. Ya, karena tadi mau fokus untuk bisa numbangin Super Sven. Super Sven-nya udah bisa lari. Udah berputar-putar, tapi dibegal sama Dawn-nya. Dan akhirnya Super Sven-nya hilang dan tidak ada power retribution. Tapi ini dia replay presented by Samsung Galaxy yang akan kita lihat. Lihat, ini udah selamat loh. Tapi Dawn-nya, Dawn gak bang, Dawn langsung gak ada power of retribution. Nih. Strot! Karena ragu gak sih itu udah mau reset ya? Iya udah mau reset, aturan kan pukul lagi aja dikit. Tapi ya mungkin untungnya sih ada Toy. Oke, Bloody Hand berhasil mendapatkan satu.
Immortality-nya pecah, Don di depan sana bakal coba untuk mendapatkan Soy Moriarty masih bisa bertahan. Langsung ada knockout strike dan satu mobile kill didapatkan tersepak Guito. Okta Sakaratul Maut dan bahkan lihat flicker dari X-Magic yang membuat para pasukan dari RRQ Sena harus mundur ke arah belakang. Toy udah nggak ada lagi yang bisa dia selamatkan. Dia cuma bisa melakukan clear minion. Tidak ada lagi Banner Rage. Dan para pasukan dari Gifa mereka mendapatkan best turret yang mahal di arah top lane-nya. Yap, dan ini udah tadi yang udah dibilang juga ya bahwa Donnya harus ditargeting. Dan ini yang terjadi. Akhirnya Donnya hilang, ngebuat gak ada defensif lagi yang dimiliki oleh RRQ Sena. Dan satu base turret sudah hancur dan Super Sven masih mencari siapapun yang bakal coba untuk ditabrak. Tapi Reward Manipulation dibuka. Oke, langsung ada Reward Manipulation yang di-copy untuk clear minion dengan sangat tepat. Memang balik lagi ya, spamming dari Eve-nya ini sih masih menjadi favorite ya untuk high ground defender-nya. Yep. Dan bahkan lihat Bruno-nya bebas banget 11.000 gold. Bahkan kalau sekarang Don ke dalam, Don sih bisa yang Don. Don ya. Dan bisa Don bang. Don bang. Tapi memang di sini Renesmee-nya gak bisa tumbang sama sekali ya. Susah banget pastinya untuk menjangkau Renesmee dan Vian. Dua range hero yang memang tidak bisa digapai. Ini ngebuat dari RRQ Sena mereka pun sulit untuk bisa menabrak ke lini belakangnya. Dan akhirnya mereka fokus untuk ke frontliner dari Geek Fam. Dan itu butuh banget banyak waktu untuk bisa numbangin terutama dari Super Sven dan juga Soy Moriarty-nya. Even pun kena tarik dan dibuka Bennett's Rage, tapi perlu diingat Beladihan ini single target. Dan di saat dirinya mau coba untuk melakukan adanya sedikit following up, Toy-nya ini ditabrak balik entahlah dari Soy, entahlah dari Super Sven. Karena yang ketarik ya ganti-gantian. Dua itu aja yang ada di depan. Kalau misalnya mereka mau coba Renesmee, ada dua orang yang bisa. Cuma ada Okta dan Don. Nggak ada Okta dan Don nggak bakal bisa. Dan Harpis udah mulai harus mainin ini sih. Dia pede sama Decimate-nya. Yap. Kalau tadi Aul sadar, dia tuh bisa mainin Decimate pas ada Reward Manipulation yang team fight di sini. Sebelum Lord. Nah kalau itu nyala, waduh gong serang gang sereng well. Bentar. Purple-nya didapetin sama Franco tuh harusnya. Franco. Enggak. Apa Eve ya? X-Magic ya? Iya kayaknya X-Magic deh. Dan Lord Camp presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G sekarang sudah menjadi setup yang dilakukan oleh Geek Fam. Nampaknya RRQ Sena mereka nggak mau kontes. Karena mereka mau fokus untuk ke arah top lane aja. Harpis seorang diri. Really? Apakah Harpis benar-benar mau masuk ke dalam? Dan bahkan kali ini retribution-nya gagal dari kedua belah pihak dan mendapatkan sosok yang mahal. Renesmee. Tapi ada Don di depan sana, lihat menuju ke Renesmee. Di-game begitu saja, fokus ke arah base-nya. RRQ Sena, Toy. Dia nggak peduli apapun yang terjadi. Tapi base-nya udah ada Lord. Backstep yang gagal. RRQ Sena gagal mendapatkan backstep dan bahkan kehilangan 3 playernya. Ini bencana. Karena Lordnya langsung keluar. Kalau Lordnya nggak keluar, itu bisa dihancurin. Dan sekarang RRQ Sena mereka hanya bertahan dengan 2 pemain saja tanpa high ground defense yang cukup. Lord bakal coba untuk dikawal di arah top lane, tapi Patsurugi hampir aja gagal recall-nya karena ada X-Magic yang sadar di rerumputan tersebut. Oke, ada Harpis depan sana, tapi terperangkap. Ada Don, mancingannya mantap menuju ke arah minion. Setidaknya itu yang bisa dilakukan oleh Matsurugi. Menuju ke arah depan, para pasukan dari Geek Farm, mereka udah bebas banget. Harpis is coming up, 3 orang standby. Tapi Toy 7 detik lagi dan langsung ada mancingannya mantap! Dapetin 1, Reward Manipulation. Dan Don fokus ke arah Lordnya. Base terbukanya sangat bebas, gak boleh apapun yang terjadi. Geek Farm take the game tuh! Wow! Memaksa menuju ke arah game yang ketiga. Wow!